Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir UKPL. Nama saya Muhammad Fuad Al Haris dengan 3 digit NIM terakhir 108. Saya Hiro Purbandono dengan 3 NIM digit terakhir 086. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir UKPL tentang pengujian aplikasi sistem booking hotel. Sebenarnya ini aplikasi yang sama dengan kemarin, namun berbeda atau sudah dikembangkan lagi. Permasalahannya, referensi hotel perlu dilakukan secara digital dan kondisi kualifikasi harus ditulis sebelum digunakan pengguna. Pengujian yang akan dilakukan, yang pertama ada white box testing, kemudian black box testing, security testing, unit testing, integration testing, load testing, dan stress testing. Dan rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, membangun aplikasi booking hotel berbasis Laravel. Yang kedua, melakukan white box testing. Yang ketiga, melakukan black box testing. Yang keempat, melakukan security testing berbasis OWASP. Yang kelima, melakukan pengujian SDLC. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk mengembangkan aplikasi booking hotel dan juga untuk menguji fungsi, keamanan, dan juga performa sistem. Yang terakhir tujuannya yaitu untuk menjamin kualitas aplikasi sebelum digunakan. Jadi untuk deskripsi sistem sendiri, sistem booking hotel ini merupakan aplikasi reservasi hotel berbasis web yang menyediakan fitur pengelolaan kamar, pemesanan, pembayaran, dan check-out untuk mendukung proses reservasi yang lebih efektif dan terorganisir. Untuk aktornya sendiri ada admin dan juga customer. Nah, teknologi yang digunakan dalam sistem ini Laravel 12, PHP, MySQL, dan SAMPP. Kemudian di sini ada arsitektur sistemnya. Itu yang pertama ada client yang isinya admin atau customer, kemudian Laravel web application yang isinya ada controller, model, view atau MVC. Kemudian ada MySQL database yang berisi user, rooms, booking, dan juga payment. Ini untuk use case diagramnya, admin bisa login, lihat booking, kelola kamar, konfirmasi booking. Sedangkan customer bisa register, login, lihat kamar, booking kamar, pembayaran, dan juga check out. Kemudian di sini tabel database-nya ini ada tabel payment, booking, dan user, dan juga room. Yang pertama pengujian white box testing. Objek yang diujikan ada source code login, booking kamar, pembayaran, konfirmasi booking, check out. Metodenya basis path testing. Tahapan yang kami lakukan yang pertama kita membentuk flag programnya, kemudian menentukan predicate node, kemudian menghitung cyclomatic complexity, kemudian hasilnya ada independent path, dan ada test case-nya. Yang pertama ada flow graph login yang ada 11. Dari start, menerima input email dan password, validasi input, cek apakah input valid, sampai end. Tapi sebenarnya ini kami ada kesalahan yang sebenarnya start dan end ini tidak perlu dimasukkan. Kemudian kita hitung cyclomatic complexity-nya, predicate node-nya P1 validasi input, P2 autentikasi user. Perhitungannya P plus 1. Yang dimana hasilnya adalah 3. Independent path-nya ada login berhasil, ada validasi gagal, serta ada password salah. Setelah dites menggunakan pengujian white box hotel test yang merupakan fitur bawaan Laravel, ternyata login berhasil dan login gagal karena password salah. Nah, untuk yang dimasukkan dalam PPT ini hanya yang login saja, kalau yang selengkapnya bisa dilihat di laporan. Untuk kesimpulan hasil dari white box testingnya, jumlah independent path pada login ada 3, booking kamar ada 3, pembayaran ada 4, konfirmasi booking admin ada 3, serta checkout ada 3. Totalnya ada 16 independent path. Ini untuk hasil dari pengujian white box testingnya. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan black box testing. Untuk pengujian yang fitur yang diuji yaitu ada registrasi, login, booking kamar, pembayaran, kemudian konfirmasi booking, dan terakhir ada checkout. Untuk equivalence class partitioningnya itu kita menggunakan contoh fitur pada registrasi, login, dan juga tambah kamar. Kemudian kita inputnya kita bagi menjadi beberapa yaitu ada 3. Itu ada data valid, data tidak valid, dan juga data kosong.
Untuk test case-nya bisa dilihat di sini ada test case 1 untuk diisi input nama Budi Santoso, emailnya budi@gmail.com, passwordnya P123, konfirmasi P123, expect outputnya registrasi berhasil, redirect ke halaman home. Sampai ke test case 7, yaitu error emailnya sudah terdaftar. Selanjutnya ada test case tadi, screenshotannya. Kemudian selanjutnya ada boundary value analysis, yaitu menguji batas minimum dan juga maksimum input. Fitur yang kami uji sendiri yaitu ada 3. Yang pertama ada fitur booking untuk jumlah malam, yang kedua fitur booking untuk jumlah tamu, yang ketiga fitur pembayaran yaitu nominal yang dibayar. Bisa dilihat pada screenshotan di samping. Di sini ada test case untuk boundary value analysisnya. Di sini untuk screenshotannya yaitu untuk jumlah malam di sini tidak valid karena 0, minimal harus 1. Itu adalah test case untuk test case 20. Kemudian di sini state transition testing, ini teknik untuk menguji perubahan status pada sistem berdasarkan kejadian atau event tertentu. Fitur yang kami uji sendiri yaitu siklus status booking. Di sini ada yang pertama waiting payment, kemudian jika membayar akan paid, jika kita batalkan akan ke cancel, atau jika sudah paid bisa kita cancel juga. Dan jika paid kita lanjut ke konfirmasi confirm dan checkout complete. Dan di sini ada test case-nya, ada test case 43 hingga 50. Ini screenshotannya. Selanjutnya ada security testing atau tes keamanan menggunakan berbasis OWASP. Metode pengujiannya ada authentication testing, authorization testing, SQL injection testing, CSRF testing, IDOR testing, dan juga SAF testing. Tujuannya untuk mengidentifikasi celah keamanan yang ada, kemudian memastikan keamanan data pengguna, serta untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang pertama, authentication testing. Ini untuk memastikan fitur login hanya menerima akun yang benar. Langkah yang dilakukan yang pertama membuka halaman login, kemudian kita coba login dengan username admin hotel.tes, kemudian passwordnya kita isi dengan sembarang password. Nah, hasilnya itu dari web akan muncul email atau password salah, yang dimana sistem menolak dan menampilkan pesan error. Selanjutnya ada authorization testing. Nah, ini tuh dilakukan untuk memastikan customer tidak bisa mengakses halaman admin. Langkah pengujiannya, kita login dulu sebagai customer, kemudian kita mengakses halaman admin melalui login customer atau API admin. Ekspektasi yang kami harapkan sistem menolak akses dan hasilnya terdapat 403 forbidden. Ini untuk screenshotannya. Selanjutnya ada SQL injection testing. Di sini itu tujuannya untuk memastikan login tidak bisa ditembus dengan pilot SQL injection. Kami menggunakan Postman untuk uji injection testing ini. Yang pertama, langkah yang dilakukan buat collection Postman, buat environment-nya, kemudian ambil CSRF token Laravel-nya, kemudian masuk tab script dengan Postgres, kemudian buat request baru atau post login, kemudian masuk ke tab body dengan mengetikkan x www form Erlang coded, masuk tab header. Kemudian hasilnya itu tetap berada di halaman login dan tidak masuk ke dashboard. Yang skenario 2, kami SQL injection pada passwordnya. Hasilnya tetap berada di halaman login, tidak masuk ke dashboard. Cara menginjection pada passwordnya itu kami menggunakan or 1 sama dengan 1, dan hasilnya aplikasi kami aman dari SQL injection. Selanjutnya ada CSRF testing. Nah, ini itu digunakan untuk memastikan request tanpa token CSRF ditolak Laravel menggunakan Postman. Langkah pengujiannya seperti langkah-langkah berikut.
Kemudian untuk hasilnya sendiri, sistem menolak request dan menampilkan respon 419 page expired. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme CRSF protection pada Laravel berjalan dengan baik. Selanjutnya ada iDoor testing. Ini itu untuk menguji apakah user bisa mengakses data milik user lain hanya dengan mengganti ID di URL-nya. Ini itu mirip-mirip dengan authorization atau authentication testing. Langkah pengujiannya mempersiapkan data booking pada customer, kemudian ambil CSRF token, login sebagai customer A. Kemudian dari customer A ini ingin mencoba mengambil data booking dari customer B. Hasilnya seperti gambar berikut. Selanjutnya ada soft testing. Memastikan input script tidak dieksekusi atau dieksekusi sebagai JavaScript atau hanya tampil sebagai tag biasa. Langkah pengujiannya, kami mencoba login sebagai admin dulu melalui browser. Kemudian menu tambah kamar di salah satu fieldnya kami isikan dengan script alert dalam kurung XSS script. Kemudian disimpan. Nah, hasilnya itu XSS testing aman. Buktinya data kamar berhasil ditambahkan. Pilot XSS muncul di kolom type sebagai teks. Browser tidak menampilkan pop-up alert serta script tidak dieksekusi sebagai JavaScript. Selanjutnya yaitu ada pengujian STLC. Itu ada pengujian kami sendiri yaitu ada unit testing, integration testing, load testing, dan juga stress testing. Yang pertama yaitu ada unit testing. Unit testing sendiri dilakukan untuk menguji fungsi atau modul secara terpisah guna untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Sini bisa dilihat kita menggunakan PHP Artisan Test. Dan yang kedua ada integration testing, yaitu untuk memastikan integrasi antar modul berjalan dengan baik. Di sini ada 5 test case. Itu ada skenario yang pertama ada register ke login, hasilnya berhasil. Kemudian sampai ke test case kelima yaitu ada konfirmasi sampai juga ke checkout, hasilnya berhasil. Yang ketiga ada load testing, yaitu untuk mengukur performa aplikasi saat menerima beban normal pengguna. Kami menggunakan Gmeter. Untuk konfigurasinya seperti ini. Bisa dilihat hasilnya melalui grab atau juga tabel. Dan yang terakhir ada stress testing, yaitu untuk mengukur performa aplikasi saat menerima beban normal pengguna. Kami menggunakan aplikasi yang sama yaitu Gmeter. Hasilnya juga kurang lebih sama, bisa dilihat ada grab dan juga ada summary report. Konfigurasinya kurang lebih sama, cuma beda di angka thread. Kami menggunakan 200, sedangkan yang load testing tadi menggunakan 10. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.